Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriwati dengan NIM 0603 Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian MPD, Ibu Dr. Dwi Hasmidiani MSI, dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Manajemen Waktu dan Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022 Universitas Sriwijaya. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu prestasi belajar menjadi salah satu indikator utama dari keberhasilan proses pendidikan yang telah dilalui. Prestasi belajar mencerminkan tingkat kemampuan yang telah dicapai yang dinyatakan dalam bentuk nilai dan dapat diukur melalui alat atau tes tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Manajemen waktu merupakan salah satu faktor internalnya. Di tingkat pendidikan tinggi, manajemen waktu menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi mahasiswa. Kemampuan untuk mengatur dan memanfaatkan waktu dengan efektif sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar. Secara umum, mahasiswa semester awal mungkin masih memiliki waktu yang lebih longgar, tetapi ketika memasuki semester yang lebih tinggi, beban studi semakin bertambah. Banyak mahasiswa kesulitan dalam mengalokasikan waktu untuk kuliah, belajar, dan menyelesaikan tugas di tengah berbagai tuntutan akademik dan kegiatan lainnya. Keterampilan manajemen waktu yang buruk dapat mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian tugas dan penurunan kualitas akademik. Sehingga penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan ini guna mencapai keberhasilan dalam studi mereka. Di Universitas Sriwijaya, terutama pada mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2022 yang sekarang sudah memasuki semester 5, tantangan dalam mengatur waktu belajar semakin kompleks. Seiring meningkatnya beban studi setiap semester, mahasiswa dihadapkan pada tuntutan akademik yang semakin berat, yang membuat mahasiswa kesulitan dalam mengalokasikan waktu untuk kuliah, belajar, dan menyelesaikan tugas. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan akademik dan prestasi mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara manajemen waktu dan prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2022 Universitas Sriwijaya. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah hubungan yang signifikan antara manajemen waktu dan prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2022 Universitas Sriwijaya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah hubungan antara manajemen waktu dan prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2022 Universitas Sriwijaya. Kemudian manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yang pertama itu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan literatur manajemen waktu dengan memperjelas hubungan antara manajemen waktu dan prestasi belajar mahasiswa, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat taktis. Yang pertama itu bagi mahasiswa. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya manajemen waktu dalam meningkatkan prestasi belajar, sehingga mahasiswa dapat menerapkan manajemen waktu yang lebih baik dalam studi mereka. Selanjutnya, bagi instansi pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan untuk mengembangkan program pelatihan manajemen waktu yang lebih terstruktur guna meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mengolah waktu dan prestasi belajar mereka. Dan yang terakhir, bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih dalam tentang hubungan manajemen waktu dan prestasi belajar. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama yaitu manajemen waktu, yang terdiri dari pembahasan mengenai definisi manajemen waktu, aspek-aspek manajemen waktu, cara mengelola waktu dengan baik, dan manfaat manajemen waktu. Yang kedua, prestasi belajar, yang terdiri dari pembahasan mengenai definisi prestasi belajar, aspek-aspek prestasi belajar, faktor-faktor prestasi belajar, dan indikator prestasi belajar. Terdapat 10 penelitian terdahulu yang relevan pada penelitian ini. Contohnya yaitu penelitian dari Syahri AI, Rosmala, dan Nurdin M. 2021 tentang hubungan manajemen waktu belajar dengan prestasi belajar siswa di SD Negeri 90 Matupu. Secara keseluruhan, hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara manajemen waktu dan prestasi belajar. Adapun hipotesis, berdasarkan hasil turunan dari kerangka konseptual dan perumusan kerangka berpikir, serta didukungnya oleh 10 penelitian terdahulu, dapat diperoleh dugaan sementara yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis alternatif, yaitu ada hubungan signifikan antara manajemen waktu dan prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2022 Universitas Sriwijaya. Yang kedua, hipotesis nol, yaitu tidak ada hubungan signifikan antara manajemen waktu dan prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2022 Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional.
Penelitian korelasional bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel tersebut. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui hubungan antara manajemen waktu atau variabel bebas dan prestasi belajar atau variabel terikat. Kemudian variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas atau independen atau variabel X, yaitu manajemen waktu. Yang kedua, variabel terikat atau dependen atau variabel Y, yaitu prestasi belajar. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini. Yang pertama, manajemen waktu. Manajemen waktu dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan mahasiswa dalam merencanakan dan mengorganisasikan waktu untuk mencapai tujuan akademik secara efisien. Meliputi kemampuan untuk memprioritaskan tugas, memperkirakan waktu penyelesaian, dan menghindari gangguan. Indikator untuk mengukur manajemen waktu mencakup aspek-aspek penting, yaitu penetapan tujuan dan prioritas, penjadwalan, pengendalian waktu, penghindaran penundaan, bersikap asertif, pengurangan waktu yang terbuang, dan disiplin diri. Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2022 Universitas Sriwijaya. Yang kedua, prestasi belajar. Prestasi belajar dalam penelitian ini diartikan sebagai hasil penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh mahasiswa melalui proses belajar. Prestasi belajar mencerminkan tingkat pemahaman dan keterampilan yang dikuasai dan dinyatakan dalam bentuk nilai atau skor dari evaluasi. Indikator untuk mengukur prestasi belajar mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, yang dalam penelitian ini diambil dari Indeks Prestasi Semester atau IPS, yaitu IP semester 4 mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2022 Universitas Sriwijaya. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2022 Universitas Sriwijaya kelas Indralaya yang berjumlah 66 orang. Yang kedua, sampel penelitian. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah non-probability sampling. Teknik sampel ini menggunakan teknik sampel jenuh, yaitu penggunaan sampel pada seluruh anggota populasi. Hal ini karena jumlah populasi relatif kecil, yakni kurang dari 100 orang. Dengan demikian, seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2022 kelas Indralaya sebanyak 66 orang akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket dan dokumentasi. Yang pertama itu kuesioner atau angket, yang merupakan teknik pengumpulan data utama yang digunakan untuk mengukur variabel independen, yaitu manajemen waktu. Angket dirancang dalam bentuk pernyataan tertutup dengan menggunakan penilaian skala Likert untuk memudahkan responden dalam menjawab. Skala Likert yang digunakan terdiri dari 4 pilihan jawaban untuk setiap pernyataan, yaitu selalu, sering, jarang, dan tidak pernah. Adapun kisi-kisi instrumen angket manajemen waktu terdiri dari 34 pernyataan tertutup yang mencakup pernyataan positif dan negatif. Yang kedua yaitu dokumentasi. Digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan variabel dependen, yaitu prestasi belajar. Data prestasi belajar diukur melalui Indeks Prestasi Semester atau IPS, yaitu IP semester 4 mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2022 Universitas Sriwijaya. Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data, dilakukan uji instrumen terlebih dahulu untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya, sehingga data yang diperoleh dari penelitian dapat dipercaya dan akurat. Uji instrumen penelitian ini meliputi yang pertama, uji validitas ahli, yakni angket boleh digunakan dalam penelitian apabila angket yang dibuat oleh peneliti sudah ditelaah oleh validator ahli yang bertugas untuk menguji validitas butir angket dengan tujuan untuk menganalisis antara butir angket dengan variabel yang diukur. Yang kedua, uji validitas eksternal, yaitu untuk menentukan tingkat validitas item pernyataan, maka dapat dihitung menggunakan rumus produk momen. Yang ketiga, uji reliabilitas, yaitu dilakukan untuk mengetahui instrumen pernyataan yang sudah peneliti buat bisa digunakan atau tidak. Rumus yang akan digunakan adalah rumus Alpha-Kronbach. Terakhir, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode statistik inferensial untuk menganalisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi Pearson untuk mengukur hubungan antara manajemen waktu dan prestasi belajar. Sebelumnya diperlukan uji prasyarat analisis data untuk mengetahui apakah data memenuhi syarat sehingga pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Uji prasyarat ini meliputi yang pertama, uji normalitas data, yang bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi data berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji Kolmogorov-Smirnov test dengan berbantuan SPSS digunakan sebagai pengujian normalitas data.
Yang kedua, uji linearitas. Digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas, yaitu manajemen waktu, dan variabel terikat, yaitu prestasi belajar, membentuk garis linear. Dalam penelitian ini, uji linearitas dilakukan dengan menggunakan uji deviation from linearity. Setelah uji prasyarat terpenuhi, langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis, yaitu dengan analisis korelasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel X manajemen waktu dan variabel Y prestasi belajar. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik parametris dengan rumus Pearson Product Moment. Baiklah, sekian pemaparan proposal penelitian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.